Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik pagi ini Ustadz ya. Alhamdulillah baik Mas Ya, Fatih. semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Amin. Pagi ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Karena ini di awal tahun masih berkisar masalah muhasabah diri. Ya, masa musyawarah diri. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, nikmat hidayah, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dengan nikmat-nikmat tersebut tentu Allah mengharapkan bagaimana manusia itu bisa menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara disyukuri, digunakan nikmat tersebut untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai kebahagiaan hidup yang hakiki, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat dengan cara beriman dan mengerjakan amal soleh, dengan harapan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena bekal untuk menghadap kepada Allah tidak lain hanyalah bekal takwa, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu semuanya, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan hidup, mengeluarkan manusia dari zaman gelap gulita pada zaman jahiliyah menuju kepada cahaya yang
terang benderang dengan diberikan nur berupa Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan yang berkaitan dengan masalah muhasabah atau mengoreksi diri. Ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Yang namanya evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kualitas diri kita, terutama di bidang keimanan kita masing-masing. Tanpa itu mungkin kita merasa bahwa kita itu sebagai sosok yang baik, padahal masih banyak aib-aib, cacat-cacat maupun kekurangan-kekurangan yang ada. Apalagi kita menyadari bahwa hidup kita itu waktunya terbatas, dibatasi oleh ajal. Karena Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu ada batas waktunya, batas kesempatan hidup pada saat berada di dunia ini. Apabila ajal sudah tiba, tidak bisa diakhirkan, dimundurkan, dan juga tidak bisa dimajukan. Maka untuk itu, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk selalu mempersiapkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada perintah takwa yang diulang. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Karena takwa ini merupakan modal dasar atau modal utama bagi seseorang untuk hidup di akhirat dengan layak. Maka yang orang-orang yang beriman walaupun sudah mengaku beriman diperintahkan untuk bertakwa. Karena iman itu berupa keyakinan atau kepercayaan. Kemudian bagaimana iman itu diwujudkan dalam bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Apakah itu berupa ibadah maupun muamalah. Di ayat tersebut di surat Al-Hasr ayat 18 tadi disebutkan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan juga wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan. Di sini bisa berarti dikatakan bermuhasabah, ya. Memperhatikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan esok. Lighadin, kehidupan besok yang dimaksud adalah kehidupan akhirat. Karena kita mengetahui bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sangat panjang, bahkan dikatakan sebagai kehidupan yang kekal, tidak ada batasnya. Dan kita juga mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini kehidupan yang sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya fana. Bahkan di beberapa ayat dikatakan sebagai lahwun wala'ib, atau sebagai mata'un qalil, mata'ul ghurur. Itu sifatnya hanya sementara. Tetapi banyak orang yang kadang-kadang malah memilih untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia. Padahal itu bukan merupakan tujuan pokok, ya. Tujuan pokok itu bagaimana
kita menggapai kebahagiaan hidup di akhirat, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah itu di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dianugerahkan Allah kepadamu, itu untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Itu tujuan pokoknya. Baru disusul dengan ayat wala tansa nasibaka minad dunia. Tetapi ingat, jangan lupa untuk mencari kebahagiaan dunia. Tetapi itu sifatnya hanya jangan lupa. Dan seseorang tidak mungkin akan lupa untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia. Tapi banyak yang lupa untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Maka diingatkan selalu. Maka tujuan ini harus betul-betul selalu diperhatikan. Diingat-ingat, jangan sampai kita itu tujuan hidupnya hanya menggapai keuntungan hidup di dunia. Bahkan Allah juga di ayat lain juga berfirman, mangka na yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harti. Barang siapa yang menggapai, mencari kehidupan akhirat, pasti Allah akan memberikan tambahan, memberikan bonus di dunianya, akan diikutkan. Sementara wa mangkana yuridu harzat dunia, siapa yang hidupnya hanya mencari keuntungan dunia, itu ya dapatnya hanya itu. Wa mangkana yuridu hatat dunia nu'tihi minha, tetapi wa malahu fil akhirati min nasib, dapatnya cuma keuntungan yang ada di dunia, tetapi keuntungan akhirat dia sama sekali tidak memperoleh, tidak mendapatkan, karena yang dicari hanya dunianya saja. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di samping itu, ya, kalau seseorang itu sudah pengen mencari keuntungan hidup di dunia, kita katakan di depan tadi, dia kadang-kadang terlena, terlupakan bahwa dirinya itu akan meninggal dunia, ya. Bahkan berusaha untuk lari dari kematian, karena sudah terlalu cinta dunia. Akhirnya orang tersebut terkena penyakit wahan, cinta dunia, takut mati, dia lari. Padahal seseorang itu tidak bisa lari dari kematian. Maka Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian. Di sini menggunakan huruf inna untuk menekankan bahwa mati itu pasti akan terjadi. Kebanyakan orang terhadap al-mauta, terhadap kematian ini, banyak orang yang lari, alladzi tafirruna minhu, banyak yang menghindar, mengupayakan bagaimana agar tidak meninggal dunia. Ketika dia sakit, maka berusaha untuk berobat. Tujuannya apa? Biar tidak mati, ya. Tetapi yang namanya mati, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan mulaqikum, akan menjumpai kamu, akan menjemputmu, ya. Kemudian bagaimana setelah mati? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah,
semua manusia nanti akan dikembalikan kepada Sang Pencipta yang menciptakan manusia, zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Artinya segala perbuatan manusia yang nampak maupun yang sembunyi itu diketahui oleh Allah. Perbuatan manusia selama hidup di dunia, selama diberikan kehidupan, itu semuanya akan diminta tanggung jawab. Kemudian besok di akhirat, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua apa yang dilakukan manusia di dunia akan diberitakan. Ini loh, dulu perbuatanmu ketika di dunia seperti ini, A, B, C, D, E. Kamu pada umur sekian berbuat seperti ini. Itu semuanya tidak ada yang disembunyikan. Semuanya disampaikan, dan manusia nanti tidak ada yang mengelak. Pasti semuanya akan mengakui. Walaupun sekarang ini ketika hidup di dunia itu tersembunyi dari manusia, orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kemudian dikuatkan di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 78 dikatakan, aina matakunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian itu akan mendapatkan kamu, kita akan dijemput oleh kematian, ya. Sekalipun dikatakan walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita berusaha untuk menghindar, bersembunyi di dalam benteng, bentengnya tinggi, kuat, kokoh, itu mati juga akan datang. Walaupun kita mungkin akan lari ke bulan atau ke planet lain, dikatakan mungkin malaikatnya tidak bisa nyampe, ya. Itu ya akan sampai juga, ya. Jangan dikira seperti kita bersembunyi dari manusia, tidak ada yang mengetahui. Misalnya ada DPO, jadi orang itu dalam pencarian itu, kemudian bersembunyi di mana-mana, itu saja aparat keamanan bisa melacak keberadaan kita. Apalagi kita hanya sebagai manusia, di sana ada makhluk Allah yang namanya malaikat, ya, yang akan siap untuk mencabut nyawa kita. Tentu yang terakhir dari pertemuan pagi ini, kita juga belajar di surat Ali Imran itu ayat 185, ya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua yang bernyawa, yang berjiwa, pasti dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Mati jangan ditakuti, karena itu sesuatu yang pasti. Lah harusnya kalau orang takut kepada kematian, mempersiapkan bekal, ya. Setelah hidup kita berakhir, akan ada apa? Ma ba'dal mauti. Apa yang akan terjadi setelah nanti kita mati? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan disempurnakan pahala-pahalamu. Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau balasannya, kalau dia amalnya baik, juga akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau amalnya buruk, ya dapat balasan yang buruk. Tergantung dari usaha manusia. Kemudian faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Kemudian wa udkhilal jannata,
orang itu dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan faqad faza. Sungguh orang itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa, keberuntungan yang besar. Ya. Semua orang inginnya menang, semua orang inginnya beruntung. Maka orang yang beruntung itu orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ditutup, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan. Jangan sampai kita ini yang hidup sekali ini terperdaya atau tertipu oleh kehidupan yang ada di dunia ini dengan segala glamornya. Kadang-kadang hanya mengikuti tren, ya. Yang tren itu belum tentu baik. Sebagai contoh misalnya, sekarang kan di mana-mana ada kedai kopi, ya. Bahkan sampai larut malam. Banyak orang yang tidurnya hanya sedikit. Padahal malam itu supaya digunakan untuk tidur. Walaila rohatan lil anam. Ya. Malam itu digunakan untuk rohah, beristirahat, untuk tidur. Tujuannya apa? Biar besok paginya bisa bangun fresh. Nah, ini hidupnya terbalik, hanya mengikuti tren. Nah, dari situ maka tujuan akhirat menjadi kacau. Artinya orang yang tidur malam itu sulit untuk bangun subuh. Ibadahnya keteteran. Padahal tujuan utama hidup manusia adalah untuk menghambakan diri. Maka jangan sampai tertipu oleh glamornya dunia. Tren-tren yang sedang terjadi tidak mesti harus diikuti. Kalau tren itu membawa kepada hal-hal yang merugikan untuk kepentingan akhirat kita. Ya, saya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program Unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama, kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz, dari Pak Mulyono yang ada di Pak Mulyono, Ustadz, dari Pak Mulyono. Ustadz, mohon bertanya terkait dengan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya sholat Jumat? Bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib, sehingga apabila kita dalam keadaan sakit tidak bisa berjamaah sholat Jumat maka dilaksanakan di rumah. Yang saya tanyakan, ini dalilnya dalam hadis seperti apa Ustadz, dan bagaimana cara pelaksanaannya Ustadz? Tausiahnya. Ya, kepada Pak Mulyono yang sudah mengirimkan pertanyaan, sholat Jumat ini adalah perintah wajib dari Allah, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Jum'ah ayat 9 dan juga ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru, dipanggil, diajak untuk sholat pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu semuanya untuk kembali, untuk ingat kepada Allah. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah aktivitas jual beli atau aktivitas yang lain.
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada sholat Jumat. Ini perintah wajib, ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 425, Nabi kita bersabda bahwa al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Bahwa sholat Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah. Jadi ini kewajiban mutlak bagi seorang muslim, dilakukan dengan berjamaah kecuali ya, ada pengecualiannya bagi orang yang tidak bisa mengerjakan secara berjamaah. Siapa itu? Jadi orang-orang yang memang terikat. Ada abdun mamlukun, hamba sahaya, itu kan terikat oleh majikannya. Berarti dia boleh sholat Jumat dengan sendiri dan hukumnya sah. Kemudian awim ro'atun, yang dikecualikan yang kedua adalah wanita. Yang ketiga ausobiyun, anak-anak. Kemudian yang keempat yang ditanyakan tadi adalah aumaridun, orang yang sedang sakit. Ini tidak mengerjakan sholat dengan berjamaah, hukumnya tetap sah. Lah apakah dia mengerjakan sholat Jum'ah? Iya, tetap mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat. Karena sholat Jumat itu merupakan sholat mustaqillah, jadi sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti dari sholat zuhur. Maka yang dikerjakan tetap mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat walaupun sendirian, insya Allah tetap sah. Ya. Ya, kita sapa pemirsa selanjutnya yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya belum ada. Kita ke pertanyaan tertulis lagi, Ustadz, dari Ibu Yuni di Kulon Progo, Ustadz. Saya menjual tanah warisan pada adik saya. Kemudian uang penjualannya tersebut jika sebagian saya sedekahkan atas nama kedua orang tua saya, apakah diperbolehkan dan ada tuntunannya, Ustadz? Yang kita pahami ya, bahwa seseorang itu man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, maka pahala kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan juga barang siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk, ya dosanya yang menanggung dirinya sendiri. Ditambahkan juga wa an laisa lil insani illa ma syaa. Seseorang itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakan. Ya insya Allah ketika seorang anak ya ini berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal, tadi kan masih banyak cara-cara yang lain. Dengan cara apa? Mendoakan kalau orang tuanya memang muslim dan muslimah. Kemudian menyambung tali kekerabatan. Kemudian melaksanakan pesan-pesan yang baik. Barangkali orang tua punya cita-cita yang baik, itu diteruskan. Itu bagian daripada bakti anak kepada orang tua. Masih banyak hal-hal yang bisa dilaksanakan dalam bentuk berbakti kepada orang tua tadi. Ya. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Untuk bergabung bersama kami melalui Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Sri, Mas. Ibu Sri, silahkan Ibu Sri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Ustaz baik dan sehat. Semoga Ustaz berdua begitu pula dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Lama sekali Ustaz nggak dapat tausiah dari Ustaz, susah masuknya. Di sini begini Ustaz, saya mohon tausiahnya untuk muhasabah, untuk mawas diri, untuk meningkatkan iman itu. Kadang-kadang kita tuh berpikir di dunia ini, di kita ini kan terasa sekarang itu walaupun hujan itu merasa panas banget dan kayaknya matahari itu udah sangat deket banget. Nah, untuk mawas diri kadang saya itu berpikir, ya Allah, ini ibadah saya itu terutama ibadah sholat Ustadz. Ibadah sholat saya ini udah bener apa belum? Mawas diri saya itu untuk beribadah udah bener apa belum? Kayaknya selalu merasa serba kurang dan serba salah seperti itu. Di mata Allah itu kayaknya serba merasakan kekurangan dalam beribadah Ustadz, terutama dalam ibadah sholat. Dan di sini saya mohon tausiahnya agar nilai-nilai ukrawi itu bisa kita tingkatkan dengan tahun-tahun yang akan datang, tahun-tahun awal ini sampai seterusnya Ustadz. Begitu mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perasaan merasa kurang ibadahnya, merasa belum sempurna, itu hal-hal yang baik. Dengan merasa seperti itu, berarti kita masih ada kesempatan atau ada peluang untuk memperbaiki diri. Kalau seseorang itu merasa sudah sempurna, dia tidak akan memperbaiki diri, mengevaluasi diri, tidak akan meningkatkan yang kaitannya dengan masalah ukhrawi tadi. Sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, bahwa kita hidup di dunia, memang medianya kita di dunia, tetapi kita harus menyadari bahwa dunia ini hanya sebagai mazro'ah, sebagai sawah, ladang. Lah sawah ladang itu diapakan? Ditanami tanaman-tanaman yang baik, amal-amal yang baik yang nanti kita akan memanen besok ketika sudah masuk ke alam akhirat. Itu menjadi modal, menjadi bekal. Selalulah kita untuk memperbaiki diri, ya, mengevaluasi diri. Sebetulnya tidak hanya pada saat tahun baru, setiap saat kita bermuhasabah. Bagaimana kita menciptakan hari ini itu harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Prinsip kita seperti itu. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung. Nah, itulah yang kita harapkan, kita gapai itu. Harus lebih baik. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing orang di dunia ini sama, diberi waktu oleh Allah 24 jam sehari. Tinggal bagaimana orang itu memaksimalkan waktu tersebut. Tadi di paparan awal kita sampaikan ada orang yang dari jam 9 malam sampai jam 3 malam nongkrong neng kopi. Dapatnya apa? Ya. Tidak mungkin dia di warung kopi tadi terus membaca Al-Quran, buka-buka kitab, kemudian diskusi masalah keagamaan. Tidak mungkin, ya hanya lagu, perbuatan yang sia-sia, ya. Nah, kalau sia-sia bagi umat Islam itu adalah bagaimana kita berusaha untuk meninggalkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun,
itu orang-orang yang mendapatkan surga sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Mu'minun itu dari ayat awal dan seterusnya, itu akan mendapatkan surga Firdaus. Nah, caranya bagaimana hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna itu ditinggalkan, ya. Itu Allah yang menyampaikan. Kemudian waktu-waktu diisi hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, jangan menunda-nunda. Idza asbahta, apabila kamu sudah masuk waktu pagi, fala tantadiril masa, jangan kamu menunggu sampai datangnya waktu sore. Wa idza amsaita fala tantadiris sobah, apabila kamu sudah masuk waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Artinya apa? Kita berusaha untuk memaksimalkan waktu-waktu yang ada itu diisi dengan hal-hal yang positif. Apalagi anak-anak muda, ini peluang. Kalau tidak bisa menggunakan waktu dengan baik akan merusak. Inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya masa muda, kemudian waktu yang kosong, waktu yang luang, kemudian berlebih-lebihan, itu akan merusak pada diri seseorang dari berbagai macam kerusakan. Maka manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas, yang dinilai oleh zat atau makhluk yang berada di langit. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustadz, dari Pak Amin yang ada di Sragen. Ustadz, saya itu seorang buruh harian lepas, per proyek per hari itu 100.000. Anak saya 2 masih sekolah semua. Apakah saya juga sudah wajib mengeluarkan infak bulanan Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, ini pertanyaannya masih umum. Yang dimaksud infak bulanan tadi apa? Apakah berupa sedekah atau zakat, ya. Kalau zakat itu kan sesuatu yang wajib, ya. Wajib dilakukan dengan dalil wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian kecil dari apa yang kita dapatkan itu dizakati. Zakatnya sebagian, besarnya hanya 2,5%. Maka yang pokok adalah bagaimana kita keluarkan zakatnya dulu. Kalau masih ada kelebihan, boleh kita menginfakkan tadi, ya. Infak yang sifatnya tidak terikat, yang sifatnya bebas, ya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Supriyono yang ada di Batang, Ustadz. Dalam rumah tangga, suami istri masing-masing punya penghasilan sendiri, Ustadz. Ya. Kalau istri atau suami itu berinfak secara diam-diam, tidak diketahui dan tidak diniatkan untuk berdua, apakah keduanya juga dapat pahala infak tersebut, Ustadz? Ya, insya Allah apa yang dikeluarkan oleh seseorang, dikeluarkan di jalan Allah, itu akan mendapatkan nilai kebaikan, baik suami maupun istri, karena masing-masing tadi kan punya penghasilan, ya. Mau infak ya boleh-boleh saja, bahkan nanti pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali, ya. Nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 261. Itu kebaikan daripada nilai infak fisabilillah. Insya Allah berpahala, ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Lastono di Purwodadi. Ustadz, istri dari Pak Le atau Om itu apakah mahram, Ustadz? Mohon penjelasannya. Istri dari Pak Le, ya. Tentang mahram ini sudah disebutkan di surat An-Nisa, ya, ayat 23, ya. Siapa-siapa yang termasuk mahram. Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Kalau istrinya Pak D, istrinya Pak Le itu bukan termasuk mahram, ya. Itu bukan termasuk mahram. Yang mahram ya tadi
Misalnya kita laki-laki, kemudian ibu kita itu punya adik perempuan atau kakak perempuan, maka kakak perempuan atau adik perempuan ibu kita tadi menjadi mahram, ya. Yang adik kandung loh ya, bukan suami, bukan misalnya istrinya atau suaminya tadi. Ya, itu bukan termasuk mahram tadi. Ya, mungkin siapa yang dari telepon. Ya, kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya belum tersambung Ustadz. Jadi ada pertanyaan tertulis lagi dari Ibu Surdi Sragen. Ustadz, Rasulullah membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar tiap hari. Apakah kita sebagai umatnya boleh membaca sambil beraktivitas, Ustadz? Mohon penjelasannya. Dan kalau di kamar mandi, bolehkah kita juga beristighfar atau cukup doa keluar dan masuk dari kamar mandi saja, Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya. Tentu kita juga harus memahami tempat-tempat yang ada, ya. Di kamar mandi itu kan kita berlindung kepada Allah, ya, dari hal-hal yang buruk. Maka ya jangan sampai ketika di kamar mandi kita malah tadi beristighfar atau membaca ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk berlindung, ya. Berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Supaya berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Kemudian kalau kita beristighfar, ya, dimanapun kita berada, itu boleh saja sambil beraktivitas membaca istighfar, boleh. Ya. Apa atau arti istighfar itu? Kita meminta, memohon ampun kepada Allah, mengakui bahwa kita sebagai manusia itu punya dosa yang banyak. Dosa ini menyebabkan kegelapan besok pada hari kiamat. Maka bagaimana dosa-dosa kita itu bisa hapus atau bisa hilang dengan cara kita beristighfar. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita buat, sehingga kita menjadi bersih. Apalagi setelah istighfar tadi kita juga bertaubat. Gambaran orang yang bertobat, atta ibu minadzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu digambarkan seperti orang yang tidak punya dosa, bersih kembali. Maka salah satu rangkaian daripada tobat tadi kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini ada kata-kata fastaghfaru lidzunubihim. Mereka bersegera untuk meminta ampun, beristighfar. Tidak perlu ditunda-tunda. Maka boleh kita mau beristighfar di mana saja, tentu di tempat-tempat yang baik tadi. Mau di rumah, mau di kantor, di masjid, dan lain sebagainya boleh. Atau sambil berkendaraan kita beristighfar juga diperbolehkan. Ya. Pertanyaan dari Ibu Sur sekaligus pertanyaan terakhir pada Fajar Ria kali ini, Ustadz. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga dapat menjadikan momentum muhasabah kita, Ustadz, ya. Insyaallah. Menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Saya Fatih Akil Muslim besertakan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.